Di hari ini pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian yang paling pokok, saya beserta jajaran pengurus, pendiri dan anak-anak hanya bisa mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan Bapak maupun keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan dari Allah SWT. Kemudian kegiatan ini mudah-mudahan bagian dari amal jariah Bapak sekeluarga, sehingga Bapak sekeluarga mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan rezekinya, sukses dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kami pada hari ini bisa hadir di tengah-tengah Panti Asuhan Mustika Tama, keluarga kami dan saudara-saudara kami di sini, termasuk juga staf kami. Kami bersyukur dan dalam hati kami rasanya ada sesuatu yang sesuatu yang tidak bisa kami ceritakan, tapi bisa kami rasakan. Sesuatu yang teristimewa yang untuk bisa kita ceritakan, ya. Nggak mengira, nggak menyangka hari ini kami bisa dihadirkan di sini atas izin Allah, ya. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah, kami bisa ada di sini. Kami ingin menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami, ya, yaitu kami ingin mewakafkan sebuah unit mobil, ya, mobil Espas, ya. Saya sedikit minta waktu untuk menceritakan bagaimana sejarah mobil tersebut agar ada ceritanya, ada sejarahnya. Jadi mobil tersebut ini berplat nomor RA Purwokerto, karena memang mobil ini dulu dibeli oleh almarhum bapak saya. Bapak bernama Imam Sumardi bin Kartorejo dan ibu bernama RR Masusi Prawati binti Muhammad Kasim. Beliau memiliki anak 5 dan saya kebetulan anak yang nomor 5. Di antara 5 anak itu 4 laki-laki, 1 perempuan. Bapak sama ibu sudah sedo, ibu sedo di tahun 2004, bapak sedo di 2017. Ya, jadi cukup panjang jaraknya. Sementara kakak nomor 1 juga sudah sedo. Jadi yang masih bersisa tinggal 4 orang. Bapak ini dulu bekerja sebagai PNS, bekerja di Departemen Koperasi. Selanjutnya ketika bapak saya pensiun tahun 97, beliau ingin sekali beli mobil. Karena selama di pegawai negeri, beliau belum punya kesempatan bisa membeli mobil. Ya, setiap kali mau beli mobil selalu tidak pernah terwujud. Maka ketika beliau pensiun 97, pensiunnya digunakan untuk uang muka, beli mobil Espas. Itu pun dibeli mobil Espas yang harganya paling murah, yang pintunya tidak sliding tapi pintunya terbuka biasa. Dan beliau masih ngangsur selama 3 tahun. Maka perjuangan setelah beliau pensiun 97 sampai tahun 2000, saya melihat betul bagaimana ibu dan bapak itu berjuang jungkir balik untuk bisa mengangsur. Bagaimana beliau cateringan karena ibu memang pinter masak. Dan itu alhamdulillah menurun pada kami. Ibu cateringan sampai pada akhirnya singkat cerita lunas. Ketika mobil itu lunas, ibu gak sempat menikmati kelunasan mobil itu. Beliau dipanggil Allah, sedo. Nah, saya melihat bagaimana perjuangan bapak itu ketika dan ibu mempertahankan mobil tersebut dengan berbagai macam jerih payah. Maka ketika tahun 2017 kemarin bapak sedo, bapak tinggal di Purwokerto itu bersama dengan adik angkat dengan kakak kandung saya persis. Dalam kenyataannya kakak saya itu tidak bisa memelihara amanah mobil tersebut. Jadi semeninggal bapak, mobil tersebut dibiarkan rusak. Sampai 1000 harinya bapak, mobil itu kondisinya sangat mengenaskan.
Di dalam mobil itu ada tikus. Joknya sudah rusak, bannya gembos, akinya mati, mesinnya rasa duripki. Saya teringat sekali bagaimana perjuangan Bapak begitu beliau untuk bisa mendapatkan mobil. Maka saya rembukan sama istri saya, berkenan enggak kalau kira-kira kita nguri-nguri mobil tinggalannya Bapak. Ketika kami menawarkan diri untuk nguri-nguri mobilnya Bapak, aneh bin ajaib, kami diwajibkan membeli oleh kakak-kakak, karena dianggap itu status punyanya adik saya. Karena memang ada wasiat Bapak saya meninggalkan mobil itu untuk kepentingan adik saya. Kenyataannya adik saya tidak bisa memakai. Ada orang mau menawar hanya seharga 15 juta, tapi saya suruh membeli harga 18 juta. Saya iyani, walaupun saya tahu saya nggak punya uang. Saya bukan orang kaya. Tapi saya ada keinginan bagaimana menyelamatkan mobil Bapak. Singkat cerita, saya berdua dengan istri ke Purwokerto membetulkan mobil itu. Saya harus mengundang teknisi dari Daihatsu untuk narik mobil itu ke bengkel Daihatsu Purwokerto supaya bisa jalan terlebih dahulu. Setelah mobil itu bisa jalan, diperbaiki 2 hari, saya bawa semua anak-anak saya termasuk Mas Judin. Saya dengan anak saya Bimo ini naik mobil itu, mobilnya itu seperti kuda lumping, gludak, dan itu mati 3 kali karena radiatornya asap. Saya diuji seperti itu. Kemudian singkat cerita, kami masukkan ke dalam bengkel. Dah gimana caranya, silakan diperbaiki sebaik-baiknya. Saya masukkan ke bengkel resmi Daihatsu. Bengkelnya bingung, mobil lama kok diperbaiki di bengkel resmi, apa ndak eman-eman? Mas, iki kagone Bapak, aku nguri-uri, piro ragate tak bayari. Singkat cerita, saya perbaiki semua mesin, bodi, bahkan saya pasang AC, habis 22 juta. Notanya ada, hitungannya semua ada. Maka ketika mobil itu harus saya bayar 18 juta, saya bayar cash. Saksinya adalah adik Bapak yang masih hidup. Mobil itu artinya sudah punya keluar biaya 40 juta. Setelah itu saya ganti ban mobil depan. Kemudian kemarin saya baru ganti blok mesin supaya apa? Supaya pemakai berikutnya tidak usah repot-repot dandan. Setan menggoda hati kami, Pak. Ketika saya punya niatan sebesar ini, setan menggoda. Pertama saya digoda dengan Ustadz Eki. Saya ada clash dengan Ustadz Eki. Ya, setannya menggoda. Karena sebelum Jumatan, blok mesin yang dijanjikan oleh bengkel yang sedan itu belum ada kabar datangnya kapan. Mobil itu sudah masuk ke bengkel sudah seminggu yang lalu. Tapi mesinnya belum datang. Saya minta sama Ustadz Eki minggu lalu, minta mundur seminggu, Ustadz Eki kasih waktu. Nah, Jumat kemarin sebelum Jumatan, saya mau ngebel Ustadz Eki, minta waktu mundur lagi. Beliau nggak berkenan menerima telepon saya. Saya tidak berkenan untuk WA-an. Beliau biasa WA-an, saya nggak biasa WA-an. Saya biasa telepon, beliau nggak biasa telepon. Saya marah dengan Ustadz Eki. Ya oke ya? Setannya menggoda. Sampai ada suatu kalimat keluar dari HP saya, komunikasi yang jelek akan berakibat hubungan yang jelek. Bagaimana sikap Eski? Marah? Enggak, beliau diam karena beliau tahu saya marah. Tapi alhamdulillah setelah Jumatan, blok mesin itu datang, Pak. Dan saya sudah bilang sama bek montirnya, tolong diperbaiki, mobil ini mau saya wakafkan ke panti asuhan. Dengar seperti itu tuh bengkelnya tuh kaget. Ajeng jenengan paring ke panti asuhan? Nggih pun, kalau dandani sak-apik-apike pun. Maka Masya Allah, harusnya 3 hari itu 1 hari setengah 2 hari itu dia kerjakan selesai. Dan tadi kemarin kita pakai itu Masya Allah luar biasa enaknya. Jadi mobil itu sudah keluar biaya 45 juta. Saya tidak bermaksud riak dalam hal ini. Saya ingin menceritakan bahwa saya bersungguh-sungguh memelihara mobil Bapak. Kemudian saya musyawarah sama istri, musyawarah sama anak-anak. Mobil ini bagaimana? Karena mobil ini setelah keluar 40 juta, saya harus bertanggung jawab terhadap pengeluaran itu. Saya menggunakan uang perusahaan, Pak. Direkturnya itu anak saya itu, Pak. Itu direktur utamanya, Pak. Akhirnya diambil jalan tengah, 40 juta itu perusahaan membayar 25 juta dibeli perusahaan, yang 15 juta kewajiban saya ngangsur tiap bulan. Jadi saya masih ngangsur di perusahaan saya 1 juta per bulan selama 15 bulan. Nah ini Mbak Auliani yang bagian keuangan yang ngurusi gaji itu yang selalu motongi gaji saya setiap bulan 1 juta.
15 juta selama 15 bulan. Berapa bulan sekarang ya? Sudah 3 bulan atau 4 kali? Angsuran kelima ini Pak, baru 5 juta saya ngangsur Pak. Ketambahan kemarin saya biaya dandan 4 juta, berarti nambah lagi utang saya jadi 19 juta Pak. Insya Allah 19 juta saya masih ngangsur tiap bulan 1 juta. Tentang yang 25 juta, saya tanya sama istri saya sebagai komisarisnya, sebagai ownernya, saya tanya sama direktur utamanya, bagaimana yang 25 juta pelepasan ini aset perusahaan. Mereka mengatakan, ya sudah yang 25 juta kita ikhlaskan. Masya Allah. Jadi yang 25 juta dari perusahaan itu nggak dihitung sama sekali. Tapi kewajiban saya yang 19 juta masih dihitung Pak. Jadi saya masih ngangsur tiap bulan 1 juta Pak. Ini baru 5 kali angsuran nih Pak. Minta doanya mudah-mudahan lunas Pak nanti 19 bulan Pak. Gitu. Nah, ketika kami sudah dandan itu dan mobilnya menjadi baik, setannya goda lagi Pak. Setannya goda kemarin malam Pak, kemarin sore. Goblok kowe iki ya toh, mobil kok dandan larang-larang sudah diwapik ngene kok ana wong gitu ya kan. Setannya goda Pak. Saya bilang sama istri saya, setannya goda. Jawab sama setannya, aku iso bayar 45 juta sing ngangi duit sapa? Allah sing ngai. Jadi kowe rasa ganggu gitu. Wah, saya sadar Pak. Kalau mobil itu 45 juta di harga seharga nilai zakat 2,5 juta, berarti harta saya yang halal dan sah itu 97,5%-nya. 1,8 miliar Pak. Saya nak milih 45 juta kalau 1,8 miliar, saya milih 1,8 miliar Pak. Karena itu harta saya yang sah dan bersih. Maka saya bilang sama setan, rakodal kowe nggoda aku ya kan. Insya Allah besok pagi kita tak serahkan yang panti asuhan. Jadi godaan untuk menyerahkan mobil itu luar biasa besarnya. Ya, tapi bismillah ketika saya telepon sama Ustadz Eki itu, saya dicondongkan hatinya untuk kenapa Ustadz Eki? Kok kenapa nggak Ustadz Soleh aja? Padahal Ustadz Soleh itu sangat dekat dengan saya. Saya kenal dengan beliau itu justru di Masjid Al-Firdaus, di mana Ustadz Eki, Ustadz Soleh juga punya pondok pesantren, hafiz Quran lagi Pak. Kalau saya serak wakafan ke sana kan saya dapat pahala wakaf, pahala hafiz Quran kan? Tapi kenapa Allah condongkan saya pada Ustadz Eki? Itu pun masih diganggu setan Jumat kemarin. Saya masih khutbah Jumat ya. Ini mau ngebuat Jumat ya? Saya mau ngisi khutbah Jumat. Iya. Maka saya minta maaf ya Ustadz ya. Setannya goda. Maka hari ini dengan awalan bismillah kami datang kemari menyerahkan mobil tersebut untuk panti asuhan. Harapan kami semoga mobil itu bermanfaat. Dan minta tolong sekalian mobil itu tolong diuri-uri ya, tolong diuri-uri, dan kalau bisa pesan kami jangan dijual. Kalau suatu ketika panjenengan butuh dan terpaksa jual mobil, matur kami aja sama kami, insya Allah kita carikan solusi. Tapi tolong jangan dijual karena itu adalah bagian sejarah Bapak ya. Jadi kami dengan ikhlas menyerahkan mobil tersebut. Hal yang menggerakkan kami itu, kami teringat Ustaz, surat Al-Fajr surat ke-89 ayatnya saya lupa, sekitar 15-an ya, mungkin Ustadz sangat paham ya. Gimana Ustadz? Yang ketika orang dikasih manusia dikasih kesenangan, kemudian dia mengatakan Robbi akroman wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu Robbi akroman wa amma idza mabtalahu faqadara il rizqa fayaqulu Robbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lama wa tuhibbunal malahubban jama. Kala idza tukatil ardu dakang wa ja'a rabbuka wal malaku sofang wa ja'a rabbika wal malaku ya Pak, wa ja'a rabbiki jahannama yauma idza yatadzakaru insanu wa ana lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini yang menggerakkan kami Pak. Jadi ketika kebanyakan orang dikasih harta, mereka merasa dimuliakan. Aku rumangsa dimuliakan sama Allah, diberi harta banyak. Kami tidak Pak. Kami merasa itu suatu ujian, itu amanah Pak. Karena ayat berikutnya itu bukan itu. Ayat berikutnya bahwa kita harus menyayangi orang yang anak yatim, terima kasih orang miskin, sekarang gitu loh. Dan tidak cinta terhadap dunia. Yang terakhir itu Pak, wa yaqulu qaddamtu li hayati. Ketika dia berkata, andai kata dulu di dunia aku berkesempatan berbuat baik gitu loh. Maka kami masih ada di dunia, kesempatan inilah yang kami ambil. Jangan sampai nanti di akhirat kami menyesal. Qaddamtu li hayati. Jangan sampai seperti itu. Maka bismillah pada hari ini kami datang kemari menyerahkan mobil tersebut ya kan.
kami bawa BPKB-nya, STNK-nya, ya kan. Dan mobil itu insya Allah dalam kondisi yang sangat prima, ya. Panjenengan nggak usah repot-repot. Paling kalau mau diuri-uri paling ganti oli. Ganti oli itu yang awalnya ganti oli aja, oli mesin, oli sekolah itu diganti. Soal masuk oli rem itu diganti nggak apa-apa, ya. Dan mobil itu saya pasang AC, walaupun bawaan aslinya nggak pakai AC. Kenapa saya pasang AC? Kalau hujan supaya nggak ngembun. Kemudian istimewanya mobil itu yang bagian depan saya kasih tubeless dan nitrogen. Makanya dopnya itu dop hijau. Ya. Dan jok bagian belakang bisa ditekuk. Saya buat bisa ditekuk. Jadi belakang bisa untuk wadah sesuatu lebar. Ya. Dan bapak saya sebagai asbab untuk menjaga mobil itu nggak hilang, itu nggak pakai pengunci setang, pakai rantai. Jadi tolong rantainya jangan dibuang, Pak. Itu asbab bapak saya tuh mengunci supaya mobilnya tuh nggak diambil orang. Kuncinya, Assalamualaikum. Oh, Pak Lurah nggih, Masya Allah nggih. Di Pak Lurah nggih nepengaken. Masya Allah nggih. Langsung Nggih. menyambut Pak Moko. Nggih, Masya Allah. Itu joknya sudah kita ganti, covernya sudah kita empuk, Pak. Kemudian sudah bisa reclining seat lagi, kemudian kursi supir itu bisa maju, bisa mundur. Kita buat sempurna, kita berikan yang terbaik. Ya, karena kami pun kalau dikasih sesuatu yang terbaik, kami pasti suka. Maka kami berusaha memberikan qardhan hasanah kepada Allah ini sesuatu yang paling baik. Harapan kami supaya panjenengan nggak usah dandan. Ya, ini kami sudah siapkan, monggo silakan. Nanti selanjutnya mengenai masalah perpanjangan STNK segala macam, monggo. Mau dibalik nama atau tidak silakan monggo, ya kan? Saya serahkan sepenuhnya pada panjenengan, ya. Tapi kondisinya seperti itu. Kalau panjenengan tahu kalau misalnya diperpanjang balik nama misalnya gitu harus melibatkan ahli waris, ini yang repot. Ya, karena bagaimana keadaan kan sudah kami beli. Jadi ada surat mengenai masalah kami sebagai pembeli itu ada. Ada surat perjanjiannya ada. Jadi mobil ini sah milik kami. Jadi panjenengan nggak usah melibatkan kakak saya, itu enggak perlu gitu loh. Jadi monggo, apakah itu mau dibalik nama atau tidak, monggo sepenuhnya. Tapi silakan itu dimanfaatkan. Dan ini kebetulan sama bengkelnya kemarin dibuat stylenya ngirit. Jadi untuk kondisi masih dingin mesinnya rada kurang greng-greng gitu loh. Tapi kalau udah panas, melayunya Masya Allah gitu loh. Ya, sebaiknya nggak usah pakai AC kalau kondisi biasa. Itu larinya ngidit itu, Pak. Kita coba di jalan Dendles. Nggih, Dendles itu sama Innova aja nggak kalah, Pak. Innovanya selamat tinggal gitu loh. Sama Innova gitu loh, nggih. Kali Innovanya selamat tinggal. Jadi itu mobilnya luar biasa. Ya. Demikian dari saya, ya. Terima kasih. Saya minta kesempatan istri saya untuk memberikan sambutan. Silakan istri saya. Silakan. Monggo. Monggo silakan. Nggak bisa ngomong saking terharunya dia nangis ya. Silakan, tapi harus ngomong. Silakan ngomong. Ya. Dia kalau terharu nggak bisa ngomong di akhirnya. Ya, ini hari ini istimewa karena kami kedatangan saudara dari Seragen. Ya, ini dari Solo nih. Ini beliau sangat istimewa. Ya, Allah gerakan hatinya datang kemari dan izinkan menyaksikan ini. Ini kan kapasitas besar. Ya, Pak Lurah, setelah terima saya yang menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Hari ini insya Allah kami serahkan satu unit mobil Vespa. Dan ini BPKB-nya. Saya serahkan kepada Panti Pertama untuk dimanfaatkan. Mohon diterima. Dibutuhkan. Terus Bapak Moko keluarga semoga jadi makanan Ismail Jasa Allah dan kasih. Semoga jadi kendaraan surga ya Pak. Kursi sama STNK dan ini
Amin.